Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala ta'ala yudon yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung beserta pejabat struktural Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang terhormat para pejabat struktural Kota Bandung, yang terhormat para pengurus PGRI yang alhamdulillah kelihatan ada yang hadir, yang terhormat para pengawas baik dari Dinas Pendidikan maupun dari Kementerian Agama Kota Bandung, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak dan narasumber, Bapak Dr. Kiai Haji Engkos Kosasih LC MAG, Jamaah Majlis Barokah yang Allah muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa bersilaturahim, bertatap muka walaupun secara virtual dalam majlis barokah yang alhamdulillah setelah kita melaksanakan dan juga berkegiatan di bulan suci Ramadan, pada malam hari ini kita kembali bisa memulai aktivitas kita di majlis ilmu, di majlis barokah, setelah barangkali 2 pekan kemarin kita rehat sejenak, dan alhamdulillah sudah menikmati jamuan Allah yang si Ramadan. Di bulan suci Ramadan kita bertemu pada agenda ngabuburit dan juga kuliah subuh. Di bulan Syawal ini kita memulai kembali ke jadwal semula ya, yaitu hari Jumat ba'da Isya ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa berkumpul bersama-sama di majlis yang insya Allah sesuai dengan namanya, penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izinkan saya menyapa dulu Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam sehat walafiat dan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya insya Allah akan memandu rangkaian acara pada malam hari ini. Tetapi barangkali sebelumnya izinkan saya atas nama pengelola Majlis Barokah menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Meskipun Ramadan telah meninggalkan kita cukup lama, meskipun kita pernah ketemu di yang lain, tetapi secara formal barangkali di Majlis Barokah ini izinkan kami atas nama pengelola Majlis Barokah menyampaikan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amaliyah kita dan mudah-mudahan kita dalam maghfirahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti biasa rangkaian acara pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah
pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan, barangkali kalau sudah hadir ya, insya Allah. Kemudian berikutnya, acara pokok, acara inti, yakni tausiah atau taujih atau materi, yang alhamdulillah narasumber pada malam hari ini sudah hadir lebih awal, jazakallah Ustaz. Dilanjutkan dengan sesi diskusi, kemudian ditutup dengan doa dan pengumuman-pengumuman barangkali ada dari kedinasan maupun program barokah ke depan insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menghemat waktu, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan oleh Aldra SMP Hikmah Teladan. Beliau Ananda Billy ini kemarin sebagai juara pertama pentas PAI SMP yang belum lama ini dilaksanakan tingkat Kota Bandung. Oleh karena itu, kita kasih kesempatan kepada Ananda Billy Alvar Mahendra untuk membacakan, untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada Ananda Billy, disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وأن
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah kepada Anak Nabili yang telah melantunkan, membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan khusus bagi Anak Nabili yang membacanya, umumnya bagi kita semuanya yang menyimak dan mendengarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk ahli-ahli Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan mohon doa bahwa Anak Nabili setelah melaksanakan atau mengikuti pentas PAI tingkat provinsi. Oleh karena itu mohon doa mudah-mudahan Anak Nabili diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dan juga kemampuan memberikan yang terbaik untuk Kota Bandung. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya Pak Gansah, barangkali sudah ada yang hadir dari distrik ataupun dari Kemenag. Belum ada, Pak. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, sambil menunggu dari distrik ataupun dari Kemenag, kita manfaatkan waktu, kita hemat waktu. Mari kita sama-sama memasuki acara pokok, acara inti, yaitu tausiah atau materi yang insya Allah kita sudah kehadiran oleh subhanallah ya, bagi saya ini seorang maha guru luar biasa. Ya, beliau merupakan pakar hukum Islam, juga akademisi, juga seorang dai yang sangat luar biasa. Nah, sebelum beliau menyampaikan materinya atau tausiahnya, Pak Gansah mohon dibantu. Mari kita sama-sama lihat dulu CV beliau. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah aktivitas beliau yang sudah menginternasional, menyempatkan untuk bersilaturahim dengan kita semuanya di Majelis Barokah ini. Beliau adalah Bapak Doktor Kiai Haji Engkos Kosasih LC MAG. Tanggal lahir 13 Agustus 1972. Nomor telepon bisa Bapak Ibu lihat ataupun kalau yang memerlukan, karena beliau ini subhanallah ya, terbuka setiap kalangan. Yang memerlukan nomornya silakan boleh dicatat ya. Emailnya juga ada, alamat di Jalan Cempaka 1 nomor 28 Perum Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Pengalaman kerja, beliau diamanai sebagai Ketua DPW Persatuan Umat Islam PU Jawa Barat 2016, sekarang masih tetap menjabat. Kemudian beliau juga sebagai Wakil Ketua Umum Pusdai Jawa Barat
dari mulai tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian ini akademisinya, lu subhanallah ya, Arisin punten pisan. Ketua Ilmu Hadis Sarjana UIN Bandung, Sunan Gunung Jati Bandung 2019 sampai sekarang. Kemudian beliau sebagai Dewan Pembina Pondok Pesantren Rodotul Muta'alimin Pacet Kabupaten Bandung. Bahkan beliau pernah mengisi tempat saya dan bercerita pengalamannya dengan dompet duafa ya. Diutus sebagai dai internasional tahun 2019 sampai sekarang Ustaz ya. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya anggota tim English for Ulama Jawa Barat 2019. Ternyata beliau juga Halo, konsultan keagamaan di MTT, Kajian Masjid Kampus dan BUMN, tim penulis buku Ensiklopedi Hadis tahun 2020 sampai sekarang. Selain di UIN, beliau juga sebagai dosen di Unpad, Telkom University, UHS, dan lain-lain. Termasuk dosen Ustaz ini College Islam Muhammadiyah ya, sedih luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dan ini sebenarnya masih banyak lagi pengerjaan beliau, tapi tidak dituliskan semuanya ya. Pendidikan formal ya, alhamdulillah S3 Hukum Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2010 ya. Kemudian pendidikan non formal bisa Bapak Ibu baca, luar biasa pelatihan dai internasional Kemenag Pusat 2019, kemudian pelatihan English for Ulama Jabar 2019, uji Arabic for TOEFL 600 dan skor TOEFL 500, pelatihan sertifikasi haji dan hukum Islam Kemenag Jawa Barat 2020, pelatihan penelitian pengabdian masyarakat UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2018, dan banyak lagi ya, banyak lagi tulisan-tulisan beliau, pendidikan formal beliau sebenarnya ya, yang tidak tulisan di sini. Karya tulis sangat luar biasa sekali. Di sini hanya sebagian juga ditulis oleh beliau, hukum hadiah dari kuis televisi 1998, kemudian fikih kepolisian 2020, luar biasa, politik Islam 2006, editor The Miracle of the Quran, Islam Garda Depan 1999, manajemen dalam Islam. Termasuk kemampuan berbahasa beliau sangat luar biasa sekali. Ada bahasa ibu tentunya beliau Sunda Pituin Ustaz ya. Kemudian bahasa Indonesia tentunya, bahasa Arab dan bahasa Inggris yang membawa beliau go internasional tentunya untuk pendidikan dan dakwah tadi ya, luar biasa. Baiklah, untuk menghemat waktu, marilah kita sama-sama dengarkan tausiah atau materi dari beliau yang akan mengambil tema secara khusus, tapi umumnya silahkan Ustadz menyampaikan dengan leluasa. Dikarenakan ini pertemuan pertama setelah Ramadan Ustadz, jadi mudah-mudahan kita bisa refleksi lah sejenak dari ibadah Ramadan. Mudah-mudahan ibadah Ramadan bisa diteruskan di bulan-bulan berikutnya. Kemudian barangkali ada tip-tip khusus atau bagaimana upaya kita dalam mempertahankan, merawat nilai-nilai Ramadan di bulan-bulan selain Ramadan. Itu barangkali pada itu hormat Ustadz Dr. Haji Kosasi LC MAG disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihim bil tu'adun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para pimpinan di RI, Dewan Pengawas, maupun para inohong lainnya. Yang saya hormati para peserta taklim barokah ya Kak Ijang, barokah ya, taklim virtual barokah, barokah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tasyakur kita haturkan Pak Rob yang Maghfur, puja kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena di malam hari ini
kita semua bisa menikmati kebersamaan secara virtual, kebersamaan hati, kebersamaan rasa, kebersamaan jiwa kita sekalian sebagai hamba-hamba Allah yang tengah mengemban amanah yang besar sebagai pemakmur di muka bumi ini, sebagai orang yang diberi kewajiban untuk khidmah, melayani umat, melayani anak-anak didik kita dengan semangat yang terbaik, semangat yang hebat menuju Indonesia yang makmur, baldah thayyibah warabun ghafur. Saya pribadi tentu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Amin. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, baik qiyam maupun siyamnya, dan semoga kita semua selalu dalam kebaikan dan kita termasuk orang-orang yang menjadi alumni Ramadan terbaik tahun ini. Bapak dan Ibu rahimakumullah, pasca Ramadan 1422 Hijriah adalah momentum kita untuk bisa muhasabah. Kalau dalam haji ada istilah haji mabrur, yang indikasinya adalah dia lebih baik daripada sebelum berhaji, maka saum juga dikenal istilah saum yang makbul. Apa itu saum yang makbul? Adalah saum yang diterima. Ciri dari saum yang makbul adalah bagaimana kalau dia lebih bagus, lebih berkualitas dibanding sebelum dia menjalani Ramadan. Istiqamah dari kata istaqama yastaqimu istiqamatan fahuwa mustaqim, yang artinya berdiri tegak, berdiri lurus, tidak ke kanan, tidak ke kiri, memiliki panceg ya, dalam bahasa Sunda, panceg, teguh, tidak oleng kanan, tidak oleng kiri. Ketika kita sholat, tidak disebutkan dengan mengerjakan sholat, tetapi yuqimunas sholat. Orang-orang yang benar-benar berdiri dengan tegak, berdiri dengan rapi, berdiri dengan sempurna untuk menjalani sholat, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiyam, yaitu iqamatus sholat. Seruan untuk mulai sholat disebutnya iqamah. Iqamah. Artinya bagaimana mendirikan, bagaimana membangun, bagaimana menjalani sholat dengan sebaik-baiknya pengabdian, sebaik-baiknya penghambaan. Sungguh indah sekali kalau kita istiqomah tentu saja bisa secara lahir, bisa secara batin. Istiqomah terwujud dalam perkataan, terwujud dalam perbuatan, terwujud pula dalam sikap batin. Istiqomah adalah tuntutan dari keimanan. Istiqomah adalah bagian dari implementasi kita beriman. Kalau kita mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi tidak istiqamah. Kami bertauhid kepada Allah, tapi tidak beristiqamah. Kami mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh rukun yang lainnya, tetapi tidak istiqamah. Maka ini benar-benar berarti ada sesuatu yang salah, sesuatu yang masih belum sempurna. Makanya istiqamah adalah penyempurna. Istiqamah adalah upaya melengkapi sekuat mungkin, semaksimal mungkin, agar apapun yang dilakukan adalah dalam rangka istiqamah, full integritas, full karya, full power, tidak setengah-setengah. Ya, kebayang kalau hidup hanya setengah-setengah, semangat yang setengah-setengah, etos mengajar yang setengah-setengah, semua itu tentu berakibat buruk. Apa? Tidak tercapainya output dari pembelajaran, output dari pendidikan yang sedang kita lakukan saat ini. Ini adalah esensi alias ta'rif, definisi dari al-istiqamah. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal presentasi saya menyebutkan ayat yang Allah sebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbuna, Tuhan kami Allah adalah Allah. Tuhan kami hanyalah Allah Azza wa Jalla. Tsumma istaqamu. Lalu mereka istiqamah. Maka tatanazzalu alaihimul malaikatu. Segera berdatangan, segera menghampirilah. Segera turunlah para malaikat Allah.
mendekati orang-orang yang istiqamah. Allah takhafu, seraya para malaikat berkatakan, Allah takhafu, tetaplah, janganlah kalian merasa takut dengan apa yang akan terjadi. Wala tahzanu, dan tidak juga meratapi apa yang telah terjadi. Wa abshiru, dan tunggulah kabar gembira. Bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang dulu telah dipersiapkan untuk kalian. Ayat ini adalah diktum Rabbani yang menggambarkan kepada kita bagaimana pasca Ramadan kita harus membangun kembali, mempertahankan bangunan tauhid. Rabbunallah. Betapa ketika Ramadan kita dekat dengan kalam Allah. Kita dekat dengan rumah Allah. Kita dekat dengan ibadah saum yang terbaik. Dengan segala keistimewaan di dalamnya. Ya, summa istaqamu. Maka pas Ramadan, apa yang telah kita diraih, kurikulum Ramadan yang telah kita dapatkan, kurikulum petarbiyah, pendidikan, pengembelengan di jiwa, dengan segala dimensinya telah kita raih, maka harus jaga terus. Jaga suasana kemenangan. Jaga suasana keunggulan ini. Karena yang paling susah adalah menjaga sebuah prestasi. Mungkin orang gampang meraih prestasi, mengejar prestasi, mengejar target. Tetapi kalau biasanya sudah tercapai targetnya, maka timbullah futur. Alias apa? Tidak ada niat, tidak ada semangat, tidak ada bergejolak dalam hatinya, semangat membara untuk meraih kembali. Ini adalah penyakit manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini menggambarkan bagaimana orang yang istiqamah adalah orang yang benar-benar apa? Allah takhafu. Apa yang akan terjadi di masa akan datang? Apa yang akan terjadi pasca Covid ini? Apa yang terjadi? Apa yang mungkin? Allah takhafu. Mereka tidak takut. Mungkin banyak depresi melanda manusia modern pada saat terjadinya pandemi. Tapi seorang yang istiqamah, Allah takhafu, dia tidak takut. Tidak ada depresi yang menyertai kehidupan dia saat ini. Kenapa? Karena buah dari istiqamah. Allah takhafu wa la tahzanu. Tidak pula selalu menengok ke belakang. Menengok kepada masa lalu, menengok pada penderitaan masa lalu, kegagalan masa lalu. Kalau kita selalu menengok ke belakang, meratapi apa yang telah terjadi, maka itulah bukan orang istiqamah. Wa abshiru bil jannah. Apalagi orang istiqamah punya optimisme yang kuat. Apa? Mereka akan meraih dan mendapatkan al-jaizah al-kubra. Alias grand piala. Apa? Al-jannah, surga Allah. Allati kuntum tu'adun, yang dulu Allah siapkan untuk kalian. Artinya orang istiqomah targetnya adalah al-jannah. Orang istiqomah, orang-orang yang stabil emosinya, stabil dirinya, stabil akidahnya, stabil ilmiah, intelektualnya. Dengan tetap dia teguh, konsisten menjalankan segala awamir, perintah-perintah, dan menjauhi segala nawahi, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di season kali ini kita akan coba bagaimana sih kaidah-kaidah agar kita ini bisa menjalankan atau memiliki istiqamah ba'da Ramadan, alias pasca Ramadan ini. Saya kutip dari sebuah buku tentang Al-Qawaid Istiqamah. Ada 10 kaidah agar kita ini istiqomah terwujud pasca Ramadan. Yang pertama adalah kesadaran. Apa? Kesadaran betul bahwa istiqomah adalah anugerah ilahi dan karunia Rabbani. Tidak mudah orang meraih istiqomah. Sangat mahal istiqomah Allah turunkan. Maka istiqomah, kalau seseorang istiqomah dengan tahajud, karena dulu telah taraweh. Dengan tadarus di masjid, karena dulu juga sering i'tikaf. Dengan bersedekah di bulan Syawal, karena tahu dulu dia dilatih dengan bayar zakat, sedekah, dan infak di bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Istiqomah adalah anugerah ilahi, adalah karunia Rabbani.
Orang istiqomah berarti sama dengan punya hibbah. Pemberian dari Allah, guidance dari Allah, karunia dari Allah. Apapun jabatan, apapun prestasi duniawi kita, kalau tidak dirasakan sebagai anugerah ilahi, sebagai karunia Rabbani, maka kita akan gagal meraih the real success, the real life, the real happiness. Kehidupan yang nyata, kebahagiaan yang hakiki. Hari ini Indonesia tentu banyak ujian, banyak dinamika. Kalau kita istiqomah dengan saumnya, istiqomah dengan tadarus, istiqomah dengan qiyamul lail, istiqomah dengan segala amaliyah-amaliyah siyam maupun qiyam, maka itu adalah anugerah terbaik. Hada min fadli rabbi ashkuru am akfur. Ini adalah karunia Allah untuk menguji saya, apakah saya orang yang syukur dengan nikmat Allah atau justru kufur dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinilah hadirin jamaah yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika semakin sadar istiqomah adalah anugerah ilahi, istiqomah adalah karunia Rabbani, maka kita akan jaga kemenangan ini. Kita akan jaga konsistensi ini. Kita akan jaga integritas diri ini. Kenapa? Karena menyanyiakan anugerah ilahi sama dengan tidak bersyukur dengan turunnya anugerah ilahi yang sangat-sangat kuat sekali. Nikmati, jalani, serta pertahankan kembali seluruh kemenangan-kemenangan spiritual, kemenangan-kemenangan intelektual, kemenangan-kemenangan fisikal, dan lain sebagainya. Maka kita niscaya orang yang akan merasakan betul bahwa istiqomah adalah hibbah, adalah given dari Allah, dan sebagai karunia yang sangat tiada terhingga. Hada min fadli rabbi ashkuru am akfur. Kaidah kedua kalau kita ingin istiqomah pada Ramadan adalah bagaimana menetapi manhaj atau jalan hidup yang lurus sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu berdoa minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah istiqamah. Istiqamah artinya apa? Menapaki manhaj, menapaki guidance, menapaki undang-undang ilahi sebagai jalan yang lurus, sebagai hidup, pedoman hidup yang mutlak adanya. Sementara aturan manusia bersifat relatif adanya. Jangan benturkan antara agama dengan negara, antara agama dengan kehidupan sosial. Sama-sama saling melengkapi satu sama lainnya. Tapi harus kita sadari, agama alias risalah ilahi dengan lahirnya para rasul-rasul dan nabi Allah itu jauh lebih dulu dari kelahiran negara. Negara muncul karena konsensus manusia atas dasar punya otoritas, lalu punya wilayah dan punya penduduk. Jauh-jauh hari sebelum negara berdiri, agama sudah ada. Agama Allah sudah terwujud. Manhaj Allah sudah lewat. Karena apa? Karena memang agama ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia istiqomah dalam manhaj Rabbani, manhaj ilahi. Tidak terjadi manusia-manusia yang jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala agama dibenturkan dengan negara, yang terjadi kekacauan. Tatkala agama disingkirkan demi kepentingan negara, terjadilah kehancuran. Tetapi ketika agama pun umpamanya disalahgunakan untuk kepentingan manusia, kepentingan politik dan sebagainya, maka ini sebuah tragedi juga. Artinya, pengalaman saya ketika belajar kepada para ulama di Al-Azhar, mereka adalah ulama-ulama yang mukhlis, yang selalu menjaga risalah Al-Azhar dengan moderatisme yang menjadi spirit Al-Azhar 1000 tahun berdiri. Tanpa dukungan APBD, Al-Azhar mampu membangun seluruh perguruan tinggi gratis untuk warga Mesir maupun warga-warga negara Islam lainnya. 20% anggaran negara Mesir itu adalah milik Al-Azhar. Artinya Al-Azhar dengan wakafnya, dengan budaya wakaf yang sudah melembaga, mampu melahirkan satu manhaj, kemandirian dalam hidup. Al-Azhar tidak pernah mengekor kepada siapapun yang berkuasa. Kekuasaan boleh berganti, rejim boleh berganti, Al-Azhar tetap istiqomah di dalam rel wasat, rel jalan yang lurus. Memang ada serangan-serangan kepada Al-Azhar, terutama dari kaum liberal,
dengan nyebut ortodoknya, jumudnya statis dan lain sebagainya. Tetapi itu semua dijawab dengan realita kenyataan bahwa Al-Azhar adalah the real bodyguard, the real protektor, alias yang menjaga kesucian Islam, kebeningan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam dinamika masyarakat modern. Jadi yang kedua, istiqomah adalah menepati manhaj dan alias jalan yang lurus. Seorang pendidik dia harus punya manhaj dalam mengajar, di dalam mendidik. Apa manhajnya? Manhajnya adalah bagaimana menuju tarbiyatul aulad, melahirkan anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang punya integritas, anak-anak yang punya kapasitas, anak-anak yang berkualitas. Mungkin tatap muka lewat online yang tengah menjadi solusi di tengah pandemi ini, yaitu suatu kenyataan, sebuah dinamika, sebuah ujian. Tapi kita sadar betul, itu hanya sebuah sarana. Tapi kalau kita sudah punya manhaj, punya prinsip, punya paradigma yang lurus, tak mengapa. Kita tidak pernah mundur dari dinamika seperti itu. Inilah yang kedua, bahwa kaidah istiqomah adalah tetap di jalan manhaj, di jalan lurus, manhaj tidak pernah menoleh kanan, menoleh kiri, tidak pernah melupakan apa? Ala inni taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada, kitab Allah was sunnati. Dua warisan yang Rasulullah tinggalkan untuk umatnya, yang jika umatnya ini teguh memegang kepada keduanya, lan tadillu abada, maka tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran was sunnati, dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, jamaah sekalian, bagaimana istiqamah adalah bukti konsistensi kita, ketaatan kita, loyalitas kita kepada agama, kepada manhaj Allah jauh lebih utama daripada yang. Kaidah yang ketiga adalah bagaimana pokok keistiqomahan adalah istiqomahnya hati. Hati adalah suasana batin. Hati sesuatu sifat abstrak. Tapi dia ada. Qalbun, hati kita. Qalbun ini adalah sayyidul insan. Dia adalah penguasa manusia. Kalau hatinya ala inna fil jasadi mudghah, insallu idza saluhat saluha sairul amal, sairul jasad, wa idza fasadat fasadat sairul jasad. Kalau di dalam tubuh ini ada satu bagian manusia yang kalau benar, kalau kuat, maka benar dan kuatlah anggota yang lain. Jika salah, sakit, keliru, maka rusaklah semuanya. Apa? Itulah al-qalbu, hati kita. Mengapa kita istiqomah? Karena adalah inti keistiqomah adalah sikap hati. Hati yang cinta mahabbah. Hati yang benar-benar senang dengan ketaatan. Hati yang benar-benar tidak pernah berpaling kepada yang lain. Tidak ada dualisme dalam sikap. Tidak ada dualisme dalam hidup ini. Kenapa? Karena semuanya adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Totalitas salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah Allah, hanyalah kepada karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau istiqomah hati kita, istiqomahnya hati kita dalam mengajar, dalam mengabdi, dalam memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak pernah setengah hati dalam mengabdi, setengah hati dalam mengajar, totalitas. Maka yang terjadi adalah tadi, keistimewaan istiqamah adalah mendapatkan hidayah, mendapatkan guidance dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap hati kita mencerminkan perbuatan kita. Perbuatan kita memang di-drive oleh hati kita. Kalau hati qalbun salim, hati yang lurus, hati yang sehat, lahirlah amal yang lurus dan sehat. Tetapi kalau qalbun marid, hatinya sakit, maka tentu sakit pula lah kegagalan yang terjadi, kegersangan yang terjadi, yang benar-benar kita merasakan kegagalan dalam hidup. Artinya apa? Pada Ramadan adalah jaga hati kita, suasana batin kita, suasana psikologis kita, karena pokok istiqomah adalah istiqomahnya hati.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu doa yang kita lantunkan. Kami setelah engkau beri hidayah di dalamnya. Itu adalah anugerah baik. Kalau hati kita juga istiqomah, hati kita juga konsisten, hati kita benar-benar teguh konsisten, teguh tidak berpaling kanan atau kiri, maka ini berarti telah berhasil meraih kaidah untuk apa? Kaidah dari istiqomah adalah istiqomahnya hati. Yang keempat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah yang dituntut dari seorang hamba adalah as-sadad, alias bersikap lurus. Jika ia tidak mampu, maka ia muqarabah, berusaha mendekatinya. Istiqamah ini kan sikap hati, sikap konsisten, yang pada ujungnya adalah berusaha bahwa tuntutan dari istiqamah adalah as-sadad, karya yang lurus, kreasi yang lurus, ya. Output kerja yang lurus. Jadi kalau kita segalanya lurus, segalanya konsisten, maka itu termasuk kita orang yang berhasil mewujudkan istiqamah. Istiqamah adalah sikap lurus. Jikapun ia tidak mampu, minimal muraqabah mendekatinya, levelnya. Berusaha mendekati, berusaha tidak berjauhan antara dia dengan keutamaan istiqamah, dengan langkah-langkah istiqamah. Ya kan? Bagaimana masjid kita isi walaupun dengan protokol kesehatan yang kuat. Karena masjid adalah semacam auditorium harian untuk kita lurus. Ada som-som sunnah, ada infak, ada sedekah dan lain sebagainya. Semuanya adalah as-sadad, sikap dan tingkah laku yang lurus. As-sadad, tasdid, musaddad, orang yang lurus. Qaulan sadida, perkataan yang lurus. Nah, kita sekarang mendapati sekali ada krisis di kalangan para pengajar. Ya, yang apa yang sikap yang tidak diperlihatkan di depan anak, anaknya kamuflase. Hanyalah sandiwara, tidak benar-benar terwujud dari apa. Ya. Seorang guru, seorang pendidik, seorang pengawas, seorang aktivis, semua sadar betul bahwa tidak hanya cukup ikhlas dalam beribadah, tapi juga cukup harus benar. Artinya kita harus punya kemampuan verifikatif, kemampuan apa? Memilah-milah mana ibadah yang sudah benar, mari kita wujudkan, dan mana ibadah yang masih tidak benar. Nah, inilah innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadi ada upaya betul-betul bahwa istiqomah adalah sikap yang lurus, sikap yang tepat, sikap profesional, ya, yang kalaupun dia belum sanggup minimal adalah muqarabah. Berusaha mendekatinya, berusaha menjajaginya agar dia juga merasakan betul ladzah alias kelezatan buah dari istiqamah. Itu yang keempat. Yang kelima, jamaah sekalian, istiqomah itu adalah melibatkan ucapan, perbuatan, dan niat. Artinya akumulasi dari ucapan kita, perbuatan kita, maupun niat kita yang melahirkan real action. Amal solehnya, amal yang lurus, ya, amal yang benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, artinya tapi juga ada tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Kan trilogi iman itu begitu. Ada perbuatan hati, ada ungkapan-ungkapan verbal, lalu ada apa? Amal-amal yang konkret sekali. Itu istiqomah. Ya. Ada yang menarik sebenarnya dari pengalaman saya waktu di Australia, khususnya ketika saya mencoba belajar, ya,
bagaimana sih metode pendidikan di Australia, terutama pendidikan anak, pendidikan dasar lah. Ada yang menarik sekali, bagaimana semua guru di sana, walaupun SD, dia minimal master. Dan masternya pun harus master pendidikan. Atau dia punya sertifikat sebagai pendidik. Ini menarik. Jadi apapun materi, bidang studi yang dia miliki, dia harus master di bidang metodologi pendidikan, metode pengajaran. Ini menarik. Artinya bagaimana memang pendidikan profesi itu kan melahirkan ya sifat istiqomah tadi. Artinya tidak ada perbedaan antara ucapan, antara perbuatan dan niat di dalam hati. Terutama untuk pengajar SD ke bawah, apalagi play gardennya atau TK, maka diwajibkan semua pendidik itu adalah bebas dari kejahatan pedofilia, kejahatan seks pada anak. Itu wajib. Semarah apapun, sekesal apapun seorang guru, dia tidak boleh berlebihan dalam emosinya. Apalagi sampai melakukan kekerasan fisik. Itu terlarang sekali. Sangat integritas, sangat konsisten. Masya Allah. Ya tentu mereka sudah masuk ke kategori negara yang rasional, benar apa yang namanya bisa mendidik, maka mendidik level yang sangat indah. Yang keenam, jamaah sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah tak akan terwujud kecuali karena lillah dan billah serta ala amrillah. Berat sekali kita istiqomah pada Ramadan. Kecuali kalau lillah. Kalau kita beramalnya, kalau kita berupayanya adalah lillah karena Allah semata. Tidak ada target, tidak ada orientasi materi semata ketika dia berkiprah dalam dunia pendidikan. Yang ada adalah semangat bahwa saya mengajar karena lillah. Kalaupun ada masalah, ada cabaran, maka mintalah billah, pertolongan kepada Allah. Merengeklah kepada Allah di salah satu tahajudnya. Ya, alam dia perintah Allah. Ini tidak mungkin orang atas. Tapi juga bersandar kepada kekuatan Allah dan memang apa yang dikerjakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada malpraktek lah dalam pengabdian kita. Ya. Kalau saum kita kemarin karena lillah, lanjutkan. Tadarus kita karena lillah, lanjutkan. Nah, lalu di tengah masa pandemi, tengah ini banyak orang yang lupa daratan, lupa dengan Allah. Disangkanya masker hanyalah masker pelindung utama. Vaksin dianggapnya sebagai penentu seseorang. Tentu masih ada tangan Allah. Masih ada takdir-takdir Allah yang menunggu apa yang telah kita lakukan. Apa yang Allah telah gariskan kepada kita sekalian. Jadi istiqomah adalah bagaimana integritas antara ucapan, antara perbuatan dan niat. Yang keenam tadi apa? Istiqomah tidak terwujud kecuali karena ikhlas, kecuali karena bersandar kepada Allah, dan kecuali kalau kita benar-benar selalu berada dalam rel perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati sekarang pandangan-pandangan materialisme, pandangan-pandangan sekularisme terus bergejala di mana-mana. Mengajar, mendidik hanya sebuah profesi yang kering dari spiritual, kering dari rasa, kering dari keindahan-keindahan ruhiyah. Nah ini kan sangat ironis sekali. Padahal kita datang ke kantor, kita datang ke tempat ibadah, tempat pendidikan, dan itu dalam rangka apa? Menciptakan generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi ahlul khair, generasi adalah ahlul jannah. Kaidah yang ketujuh, kalau kita ingin istiqomah apa? Wajib bagi seorang hamba, sebesar apapun istiqomahnya, agar tidak bersandar kepada amalannya. Amal yang kita perbuat, walaupun soleh sekalipun, walaupun baik sekalipun, tetap ya dengan sikap istiqomah kita tidak bersandar kepada amal itu. Kenapa? Karena tetap ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah, ada otoritas Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Siapapun yang ia pilih untuk dijatuhi,
hukuman. Itu kan atas Allah. Jadi kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena ada takdir Allah, berkat kita istiqomah dalam beramal. Nah ini. Jadi wajib kita istiqomah. Jadi sebesar apapun istiqomah kita, itu adalah tidak bersandar kepada amal kita semata. Tapi penting. Yang selanjutnya adalah yang ke-8. Istiqomah di dunia membuat keistiqomahan ketika meniti di atas sirat di hari kiamat. Maksudnya, kenapa kita berdoa ihdinas sirat al-mustaqim, jalan yang lurus? Karena kita nanti di hari kiamat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menapaki sirat di hari kiamat. Ketika kita istiqomah di dunia, istiqomah mengajar, istiqomah mengabdi, istiqomah sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Sebagai warga negara yang baik. Nah, semuanya yang dilakukan dengan istiqomah, maka berkat istiqomah, seseorang akan apa? Seseorang akan mampu meniti jalan yang lurus. Akan sukses menitipi jembatan sirat di hari kiamat. Yang ke-9, jamaah sekalian, penghalang keistiqomahan adalah syubhat yang menyesatkan dan syahwat yang membinasakan. Artinya, tidak mudah memang melahirkan istiqomah. Ada rintangan, ada halangan yang membuat orang gagal. Itu apa? Pertama adalah syubhat yang menyesatkan, keraguan pemikiran, kerancuan pemikiran yang muncul dari mana-mana. Apalagi sikap-sikap propaganda materialisme, propaganda sekularisme, dan lain sebagainya. Kalau orang terjebak pada salah pikir, salah konsep, maka tentu ini akan melahirkan manusia yang gagal istiqomah. Gagal istiqomah. Apalagi kalau syahwat. Hawa nafsu yang dituruti, hawa nafsu yang dipertuan, hawa nafsu yang dikedepankan. Apa yang terjadi? Kebinasaan. Maka syubhat dan syahwat ini adalah yang menghalangi kita untuk meraih istiqomah. Meraih apa yang terbaik, meraih apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jamaah sekalian, adalah menyerupai orang kafir merupakan faktor besar berpaling dari istiqomah. Maksudnya, jamaah sekalian, kita harus punya role model sendiri. Kita harus punya uswah sendiri. Jangan menengok, jangan membelok kepada orang lain. Bolehlah mungkin orang-orang mereka maju dalam bidang duniawinya, dalam bidang lain. Ya, hal yang positif kita ambil. Islam kan agama terbuka, open mind. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Karena hikmah adalah sesuatu yang dicari setiap mukmin. Ya, ketika kita berinteraksi dengan masyarakat global saat ini, masyarakat dengan berbagai dinamika, berbagai segala macam. Nah, tapi yang tidak boleh di sini ketika istiqomah adalah apa? Kita tidak punya pendirian. Kita gampang terpukau kepada orang lain, gampang terbawa oleh orang lain. Nah, ini yang salah. Kita mungkin adalah pendidik-pendidik yang punya confidence, yang punya sikoh bin nafs, percaya diri. Ya, artinya pendidikan kita adalah pendidikan kepercayaan, membangun kepercayaan diri, membangun kapasitas diri kita sekalian. Pasca ini kita jangan sampai kembali kepada alam kita karena dipercaya orang lain oleh orang-orang kufar. Ya, gagallah kita. Selama sebulan kita training center, selama bulan kita melakukan satu workshop upgrading, lalu hasilnya tidak kita pertahankan. Ini berbahaya sekali.
Makanya di penghujung tausiah ini, sebelum berdialog, saya hanya ingin mengatakan bahwa berbagi pilih alias umat yang terbaik, komunitas yang terbaik untuk menjadi penerang umat. Tu'minuna billah, dengan dasar iman. Terus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyebarkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Semoga ada manfaatnya sebagai mukadimah, dan sementara saya kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Meskipun beliau lagi sakit ya, tapi mesti tetap semangat untuk memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Bahwa salah satu poin pokok yang beliau sampaikan setelah kita merefleksi ibadah Ramadan, kemudian apa yang kita perbuat ke depan adalah keistiqomahan kita. Yang paling penting keistiqomahan yang beliau sampaikan adalah bagaimana mempertahankan bangunan tauhid, Ustaz ya, yang telah dibina, dididik selama bulan Ramadan. Kemudian suasana kemenangan yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, keunggulan-keunggulan. Tentu menuju istiqomah tidaklah mudah, ada 10 kaidah yang beliau tadi sampaikan. Dari mulai kesadaran bahwa istiqomah adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, sampai yang terakhir tadi bahwa kita harus punya role model gitu ya, harus punya uswah gitu ya. Yang jelas dalam Islam sangat jelas sekali ya, bahwa kita memiliki uswah hasanah gitu ya. Juga generasi sahabat dan juga para salafus sholih tentunya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sangat luas sekali apa yang beliau sampaikan ya. Barangkali ada antara jamaah sekalian yang mau bertanya tentang materi yang disampaikan beliau. Silahkan raise hand atau barangkali bisa chat dia Pak, tulis di chat. Pak Gansah bila bisa dibantu, barangkali ada yang mau bertanya. Oke, sudah ada satu orang penanya, ada, ya, Pak Ijang yang raise hand, Pak Ilham Pauji. Silakan Pak Ilham. Halo Pak Ilham. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng, kela Neng. Sini Neng. Mohon izin Pak Ustadz. Tadi berkaitan dengan iman, luar biasa materinya, saya sangat menyimak. Yang saya mau tanyakan itu adalah berkaitan dengan hadis man ro'a minkum munkaron, yang itu yang apa Falyughayyir biyadihi. Ya, man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati falyaqul fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Nah, ini bagaimana kan kalau kita pengen kuat iman, berarti kan kita harus bisa mampu merubah kemungkaran dengan tangan. Tapi jujur kalau saya mah nggak berani, saya mah masih dengan wabi kolbi, banyak ngedoain kalau ada kemungkaran teh. Kalau mau mencegah teh banyak kasihan, saya mah jujur Pak Ustadz. Nah itu bagaimana agar cara kita tuh mempunyai kuat iman. Jadi bisa dengan di poin yang pertama dengan biyadih gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis tentang bagaimana mungkin bagi yang tentu di sini adalah levelisasi keutamaannya ya, rankingnya. Yang paling utama adalah bilyad. Bilyad ini ada yang menafsirkan mencari dengan apa kekuasaan, dengan otoritas yang dimiliki. Artinya saya pernah berbincang ya dengan Kang Aher waktu beliau jadi gubernur. Waktu itu saya sempat sampai tengah malam ya berdekatan dengan beliau. Dan beliau mengatakan, saya lagi mengeksekusi kebijakan sebagai gubernur untuk memberikan
kafalah atau subsidi kepada para guru-guru diniyah se-Jawa Barat. Besarannya 25 miliar waktu itu. Beliau mengatakan, dengan tanda tangan saya inilah saya bisa menyelamatkan suasana batin, suasana ya katakanlah guru-guru diniyah Jawa Barat yang mungkin selama ini tidak terakomodasi. Saya terhenyak dengan kenyataan itu bahwa memang kekuatan itu penting. Kekuatan di tangan orang yang soleh itu penting. Sangat penting sekali. Biar apa? Kalau yang baik dikelola oleh orang yang baik, maka melahirkan kebaikan. Jadi, tatkala kita jadi seorang leader, maka kekuasaan kita itu kan kekuasaan untuk kebaikan, bukan untuk kerusakan. Artinya betapa seorang guru pun harus bercita-cita. Saya harus jadi birokrat untuk kebaikan. Saya harus menjadi leader untuk kebaikan. Ya, kalau mungkin birokrat yang ada adalah basicnya pendidik, basicnya guru, itu akan pro kepada pendidikan. Tapi yang terjadi adalah bagaimana orang-orang yang ketika berkuasa, ketika punya otoritas, tidak untuk kebaikan, yang adalah untuk kemaslahatan. Mungkin aji mumpungnya, mungkin tindakan-tindakan otoriternya yang ia lakukan. Maka yang paling utama adalah seorang mukmin adalah mukmin yang paling level tertinggi. Apa? Ada kekuatan takdir, kekuatan transformatif. Untuk apa? Merubah apapun dengan kekuatan dia. Merubah apapun dengan otoritas dia. Masya Allah. Kita ingin sekali adanya strong leader. Pemimpin yang kuat, pemimpin yang hebat. Yang berusaha semua kita. Tapi kalau tidak mampu ya fabilisanihi. Dengan narasi-narasi perbaikan, dengan edukasi kemasyarakatan, edukasi. Kita kan punya kemampuan ya untuk membuat narasi-narasi yang lurus. Ketika mungkin kita melihat bagaimana guru ya, hubungan emosional dengan murid mungkin berkurang ya karena dengan online. Tetapi kan tetap ini sebuah kenyataan. Bagaimana narasi-narasi edukasi dari kita harus benar-benar terwujud terus-menerus. Jangan sampai terjadi futur atau alias stagnasi. Kalaupun tidak mampu adalah fabi kalbi. Itu kan pada level pengecualian, pada level sesuatu yang sudah kita tidak mampu. Itu level terakhir. Kita ingin guru-guru yang kritis, guru-guru yang peka, guru-guru yang sensitif jiwanya kalau melihat kemungkaran, kezaliman terjadi. Jangan pandang bahwa hanya orang lain yang sedang terkena kezaliman. Kalau kita diam, nanti kezaliman itu akan menerpa kita yang diam. Tapi kalau kita rewel, kita bergerak, kita satu suara, hentikan kezaliman dalam bentuk apapun, terutama dalam pendidikan. Dalam pendidikan, ya Singapura maju dengan pendidikannya, sangat mengutamakan SDM berbasis anggaran APBD yang sangat besar sekali untuk dunia pendidikan. Ini kan menarik. Lalu tiba-tiba di kita juga sudah ada amat undang-undang 20% kan APBD, tapi dalam kenyataannya perlu kita suara keras, perlu suara-suara yang mungkin mengaum keras ya di tengah mungkin masih ada kezaliman yang sistemik ini. Itu. Ya, belum lagi bagaimana kita kan negara terdepan dalam kecerdasan bangsa, memajukan kepentingan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat dari Mukadimah Undang-Undang 45. Ya, itu. Jadi mari kita punya konfidensi, kita punya kompetensi, kita punya kapasitas untuk benar-benar menjadi mughayyir, menjadi seorang transformer, seorang yang bisa merubah. Kalau kita gagal, mohon maaf, ya kita termasuk orang yang mungkin gagal dalam istiqomahnya. Allah alam, Kang Ijang. Ya, luar biasa, Ustaz. Terima kasih Pak Ilham. Ada tanggapan ataupun menyalinyakan kembali Pak Gansah? Silakan dilanjutkan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira, Pak Ustadz. Jawabannya punten ini
matikan videonya, tapi saya menyimak. Alhamdulillah. Jazakumullah Barakallah, khair. barakallah. Barakallah, barakallah. Wayakum, wayakum. Ya, silahkan Ibu dan Bapak, jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom chat atau raise hand. Silahkan. Sepertinya belum ada nih Pak Ijang. Ya, baik Pak dan kalian. Ustaz, yang Ya. mengenai Baik. tadi yang disampaikan tentang profesionalisme itu memang kaitannya dengan istiqomah juga ya. Betul. Kadang-kadang secara pribadi, apalagi situasi seperti ini, suka ada lintasan-lintasan aji mumpung dalam artian karena kan tidak ketemu dengan siswa gitu ya. Lalu ada peluang-peluang ya ke sekolah juga kan terbatas dan sebagainya gitu ya. Sehingga munculkan betul tadi futur yang memang tidak seharusnya. Nah ini kira-kira untuk meredam hal itu, Ustaz. Ya. Yeah. Memang secara kuantitas mah kita teh suka menghitung sendiri. Padahal tidak boleh ya. Kalau menghitung sendiri misalnya amaliyah Ramadan gini-gini. Tapi ternyata pada kenyataannya setelah Ramadan malah nggak tahu nih apakah itu memang tidak diterima amaliyahnya atau memang keistiqomahan yang memang belum gitu lah. Saya sering merasa sedih gitu. Saya mohon petunjuknya dengan hal itu. Ya. Innallaha la yamillu hatta tamillu. Allah tidak akan bosan menilai apa yang kalian lakukan sampai kalian sendiri bosan melakukannya. Inna ahabal amal indallahi ma dawa masahibuhu wa in qalla. Yang terbaik dalam amal adalah amal sedikit tapi istiqamah. Saya kira ini satu pesan ilahi maupun pesan Rasul untuk bahwa istiqomah itu kan konsistensi. Istiqomah itu satu keberlanjutan. Istiqomah itu satu istimroriyah. Istimror, tidak pernah berhenti. Dia wasol, tidak pernah wakaf. Hampir dikatakan, kalau melihat tarbiyatul auladnya Syekh Abdul Ulwan, disebutkan bagaimana Rasulullah mengapa menarik dakwah Rasulullah SAW? Karena dakwahnya dakwah reformatif, dakwah perbaikan, bukan dakwah yang merusak. Bayangkan peradaban-peradaban Quraisy yang sedang tergelincir pada penghinaan nilai humanisme, lalu penistaan juga terhadap hak-hak manusia dan lain sebagainya. Lalu Rasul datang dengan membawa doktrin perubahan, doktrin reformasi, doktrin transformatif. Maka inilah awal dari tertariknya para orang-orang Arab, terutama dari kaum mustadafin. Apa hikmahnya kata Syekh Nasrullah? Islam pertama kali dikerubungi oleh orang-orang yang mustadafin. Orang-orang mustadafin ketika masuk Islam, memang mereka mengharapkan adanya keteduhan, adanya penyelamatan, adanya adanya kemenangan-kemenangan di tengah hegemoni penindasan yang terjadi. Kenapa bukan orang kaya yang berbondong-bondong masuk Islam pada awalnya? Nah, kalau orang kaya tentu ada misi, ada orientasi di balik mungkin ke berbondong-bondongnya masuk Islam pada awal-awal. Tapi kan tidak terjadi. Kenapa? Karena Rasul memang tidak pernah menjanjikan materi, tidak pernah menjanjikan kemenangan-kemenangan duniawi. Tapi yang ditemukan adalah kemenangan ukhrawi. Tetapi berbasis sikap kita di dunia yang tepat. Nah, bagi kita seorang pendidik, kita harus bangun rasa kebangunan kejujuran, bangunan integritas, bahwa kalau kita benar-benar bisa menikmati betul ya yaumiyat keseharian kita sebagai pengajar. Guru saya pernah bilang bahwa saya terhibur dan saya pulih itu kalau berhadapan dengan para santri. Beliau enak, rileks, kayak bahagia banget kalau mengajar kita semua. Ada pendekatan batin yang sangat-sangat indah. Ki Haji Nurul Hilmi saya sebut seorang Allah yang
Kita rindu sekali. Dan alhamdulillah ketika saya berguru kepada Masyaikh Al-Azhar, Masyaikh di Timur Tengah juga saya dapat ilmu-ilmu yang sangat berharga sekali, bahwa ya memang hati kita ketika benar-benar dibina dalam istiqamah, maka melahirkan seorang pendidik yang benar-benar happy, relax. Dia enjoy sekali menerima dinamika tugas sebesar apapun, senyelumit apapun. Yang terjadi adalah ketika kita tidak istiqomah, maka memang terjadi hal itu. Futurnya ya stagnasi, jalan di tempat, tidak jujur dengan profesi kita. Maka padahal sering saya ungkapkan, jadikanlah kantor kita, sekolah kita, tempat bekerja adalah sajadah panjang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau kita sering mengatakan rumahku surgaku, bisakah kita mengatakan kantorku surgaku? Ya, kalau di surga tentu tidak ada perselisihan kan? Berarti di kantor kita berislahlah kamu saya Allah semua Allah alam bisawab. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Luar biasa. Astagfirullahaladzim. Banyak istighfar akhirnya. Baik, yang sah barangkali ada yang bertanya kembali atau tidak ada? Oke. Ada nih Pak Ijang, ada chat Oh, masuk ada. dari Ibu Ya. Ida Rosida. Bismillah, bagaimana jadi guru yang amanah dan ikhlas? Amanah dan ikhlas ya. Jadi guru yang amanah, berarti kalau laki-laki disebutnya guru yang amin. Kalau perempuan berarti aminah. Hati-hati itu. Awas ya, jangan saya Pak Guru yang aminah. Nggak boleh itu. Amanah itu kan bagian dari akhlakul karimah. Nah, kemudian ikhlas, akhlas yukhlisu ikhlas, kebeningan, lurusnya niat kita sekalian. Menjadi guru yang amanah itu memang berat. Padahal kita sudah diberi tugas oleh Allah untuk isti'mar, memakmurkan bumi Allah, istiqmar, membangun peradaban tauhid di muka bumi Allah ini. Tetapi memang terjadilah biasanya amanah akan berhadapan dengan khianat. Lalu ikhlas berhadapan dengan ria atau sum'ah. Ya ini dialektika kehidupan lah. Dialektika kehidupan. Tapi kalau orang meyakini betul bahwa dengan amanah dia jadi seorang yang amin, seorang yang secara sosial dia nggak punya cacat. Rasulullah kan lucu, dakwahnya boleh ditentang, dakwahnya tidak didengar, tapi urusan menitipkan harta atau properti itu kepada Rasulullah. Kenapa? Karena beliau disebut adalah al-amin, orang yang jujur, orang yang lurus. Nah ini. Lalu ikhlas kan totalitas. Ya kalau namanya gaji kita, salary kita ya itu sebuah keniscayaan, sebuah konsekuensi lah. Tapi bukan itu tujuan utama. Bahwa kita semua adalah orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang lurus, orang-orang yang bening sekali dalam motivasi diri. Yang paling utama kalau ingin menjadi orang yang amanah adalah pertama bacalah testimoni orang-orang yang hidupnya beramanah. Lalu carilah lingkungan yang benar-benar ya walaupun kecil tapi membantu kita menciptakan sifat amanah. Yang ketiga adalah mujahadah. Allah memaksakan diri, menempat diri memang berat di awalnya. Dan terakhir adalah mintalah pertolongan kepada Allah, al-isti'anah billah. Mau amanah, mau ikhlas itu langkahnya ada 4 tadi. Barakallahu lakum, barangkali itu yang bisa saya sampaikan Kang Ijang dan semua para peserta karena saya keterbatasan apa yang ada, insya Allah mudah-mudahan next saya mencoba untuk utamanya gini, ini gurunya bukan hanya PI aja ya Kang Ijang ya, segala bukannya PI aja ya, bukan guru yang lain juga ada Ustaz, dari Bapak Ibu kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu pengawas, insya Allah. Ya insya Allah kita dari saya sebagai akademisi juga sebagai pengurus MUI Jawa Barat itu sangat berkepentingan sekali untuk lebih dekat dengan para pendidik di Kota Bandung. Terutama di MUI Jawa Barat kita ingin mencoba
mengakomodasi para pensiunan guru, mau atau yang mau menjelang pensiun. Iya. Karena mereka tentunya mau pensiun atau udah pensiun adalah orang-orang yang udah lulus dan lolos ya dalam pengabdiannya. Tapi apa yang didapat oleh mereka? Kita kadang kasihan kepada para pensiun yang tidak punya orientasi, yang tidak punya ini. Insya Allah kalau mau, mungkin kita yang aktif kita bina terus, tapi juga yang mau menjelang pensiun MPP ya, masa persiapan pensiun juga harus kita siapkan. Karena kalau kita pensiun dari dakwah atau khidmat kepada masyarakat, berarti ada yang salah dengan diri kita. Insya Allah. Nah, insya Allah nanti kita buat ya itu, dan insya Allah kebetulan beberapa elemen, terutama yang mungkin di berbagai tempat secara lokal maupun global, dengan Zoom meeting ini insya Allah nanti kita kali-kali kalau Kang Ijang bisa ini ya, kita ada narasumber dari luar, mau dari negara Arab atau negara Eropa ya, kita jadi narasumber. Saya siap jadi penerjemah lah ya. Alhamdulillah. Kali-kali berguru langsung lah dari ulama Al-Azhar. Subhanallah. Ya, ulama Al-Azhar. Ya. Karena kalau kita studi banding ke Al-Azhar, mulai kita PP. Dari mana guru-guru ini? Ya, insya Allah kita nanti ada Zoom meeting untuk kali-kali ada syekh, ada ulama dari berbagai negara juga testimoni ya. Insya Allah saya bantu acara ini bagus sekali. Tidak hanya kedekatan saya dengan Pak Wali Kota maupun para inohong di Kota Bandung, tapi murni mudah-mudahan ini bagian dari dedikasi untuk umat dengan kekuatan yang ada. In uridu ilal islah mastata'tu. Demikian saja isi doa saya Kang Ijang dan semuanya. Semoga sedikitnya ada manfaatnya, hanya sekedar stimulus di tengah suasana pandemi. Insya Allah pandemi itu adalah makhluk Allah, kita adalah makhluk Allah, sesama makhluk Allah, jangan saling ganggu. Insya Allah. Saguru saya ulah saling ganggu. Insya Allah. Ya, virus makhluk Allah, gitu juga makhluk Allah. Masa sama makhluk Allah tidak damai? Jadi berdamailah dengan pandemi, insya Allah. Barakallah, terima kasih undangannya Kang Ijang. Dengan keterbatasan saya ini mohon maaf atas segala dengan warahmatullahi wabarakatuh. Baru terakhir menyampaikan optimis si Arda dan apakah Pak Ijang Pak di Suprapto Alhamdulillah Pak Kabit Sayangkan Pak Kabit nanya siap Pak Kiai, mudah-mudahan non lupa nundugikan kita berharap ke siapapun yang bergabung kemudian ikut syiar di barokah ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan-kemudahan ke Ustadz khususnya, umumnya pada kita semuanya. Di akhir pertemuan ini biar lebih berkah, mohon berkenan Pak Ustadz untuk memimpin. Yes, Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yukafi mazidah ya alhamdu kama yanbaghi jalali wa jalaluhu sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina jannatil yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa quwwatina karena alam dhalamana wa la tajal musibatana fi dinina wa la tajri dunya akbar hammina wa la mablagh ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Ustadz. Bapak Ibu yang saya hormati, rangkaian acara pada malam hari ini telah kita laksanakan.
Insya Allah mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman dan taujih yang sangat luar biasa dari Pak Ustadz dan juga dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Tapi barangkali sebelum kita tutup ya, alhamdulillah Pak Kabid di tengah-tengah kesibukannya beliau tetap menyempatkan hadir. Oleh karena itu kepada Pak Kabid, penginten mangga ini memberikan motivasi semangat kedinasan maupun yang lainnya. Silakan Pak. Masih kena ya Pak, dacan mic-nya. Atur nuhun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Pak Kosasih yang telah memberikan tausiahnya. Alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khairan katsiran atas segala ilmu dan pencerahannya buat kita semua, Bapak Ibu para pengurus barokah, Bapak Ibu para kepala sekolah, para pengawas, para guru. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berjalan dan terus mudah-mudahan pasti bermaslahat. Bapak Ibu, terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Setelah kemarin libur Lebaran, bulan Syawal, terus dengan tema-tema yang menarik dan bermanfaat barokah tentunya. Dan barusan Bapak Kiai memberikan pencerahan, memberikan kemudahan untuk mendapatkan para narasumber yang tentunya sangat berkompeten dalam bidang kajian ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tetap sehat, tetap semangat. Mudah-mudahan syiar kita diberikan kelancaran, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dukungan dari Pak Wali. Kemarin juga saya bertemu dengan Pak Wali, sangat mendukung kegiatan ini meskipun belum di launching. Kita agendakan saja untuk di launching oleh Pak Wali, dan Pak Wali sebagai narasumbernya nanti Pak Ijang kita siapkan lah di 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan kegiatan ini kita bisa launching oleh Pak Wali dengan narasumber Pak Wali. Itu saja, sekali lagi semua pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini saya ucapkan terima kasih, khususnya Bapak Kiai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa lengkap ya. Subhanallah, hatur nuhun Pak Kabid. Anjina teh sibuk pisan, tapi alhamdulillah tiasa nyempetkeun, mudah-mudahan dan penyemangat teras kangge urang sadayana, amin. Bapak Ibu, insyaallah kita bertemu kembali di Jumat depan di hari yang sama, masih tetap ya jamnya yang sama. Masih belum ada perubahan. Insyaallah ke depan barangkali setelahnya kita membicarakan lebih lanjut mengenai waktu dan sebagainya. Mudah-mudahan juga rencana launching oleh Pak Wali dan Pak Kiai juga, Pak Kabid, insya Allah ini dekat dengan Pak Wali, mudah-mudahan juga bisa mengharewos. Ya. Mudah-mudahan dari kedinasan Bang Intan, Pak Kabid, dari ini insya Allah Pak Kiai, mudah-mudahan dia saya juga mensyiarkan kembali ke yang lain supaya barokah ini bukan hanya sekedar dikenal, tapi memang memberikan keberkahan buat kita semuanya. Amin ya Allah. Amin. Kita akhiri pertemuan pada malam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Dan doa kifatullah. Subhanak la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Mas. Oke, ya nuhun. Pakai hatur nuhun. Sehat pakai isi sehat. Insyaallah barakallah semua para guru, para barakallah.
akan memanennya. Senang, tentram, bahagia anak cucu sekeluarga. Namun jika jadi penguasa, memerintah anak buahnya, jangan sampai keras kaku semaunya sendiri. Jadilah engkau pelindung
Hatur nuhun Pak Ijang, Pak Gansah, jazakumullah khairan kasiron. Ya, tenun istirahat. Tak deui minggon Dari neh urang bahas ya, siap. Ayeuna mah nu tari lah pinten beuteungnya puntennya. Mohon. Iya, Saling siap. ya saling ieu pinten heula ayeuna mah nya. Mohon. Alhamdulillah tiasa ngawitan dia oge nya urang itu. Alhamdulillah. Iya, agenda ieu tapi alhamdulillah mudah-mudahan pagi nama kayak tiasa ngadieu deui, tiasa ngarencanakeun langkung ieu nya. Mohon. Mohon.